Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Nadian. Halo Lovia, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Pemberangkatan jemaah umroh Indonesia kembali ditunda hingga 2022. Hal tersebut untuk mewaspadai penyebaran varian Omikron dari penularan luar negeri. Bagaimana respon jemaah Indonesia? Selengkapnya dalam Ayu Siang. Akibat ditinggal mudik, pemilik sebuah warung makan di Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu konsleting listrik. Warga di kawasan Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dikagetkan dengan kebakaran yang menimpa sebuah warung makan. Api yang dengan cepat membesar membuat warga berjibaku memadamkan dengan alat seadanya. Kondisi warung yang terkunci karena ditinggal mudik pemilik menyulitkan pemadaman. Akibat kebakaran, 2 unit sepeda motor yang ada di dalam warung tidak terselamatkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting listrik. Listrik diduga akibat korsleting karena tidak ada asap masak. Ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillah tidak. Dan sebentar, cuma seberapa jam selesai. Nggak ada seberapa jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam, api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga akibat konsleting listrik, sebuah kapal motor nelayan terbakar hebat di pelabuhan Pantai Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Tak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir ratusan juta rupiah. Api masih menyala dan melumat kapal motor Inti Makmur yang tengah sandar di dermaga pelabuhan Pantai Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Upaya petugas memadamkan api sejak kapal terbakar dini hari tadi tak berjalan mulus. Adanya bahan bakar minyak di dalam kapal membuat api sulit dikendalikan. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menanggulangi kebakaran kapal motor ini. Diduga kapal terbakar akibat konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jadi kejadiannya mulai dari jam 1:10 tadi malam. Ya. Nah, itu sebabnya kurang tahu, mungkin ya ada konsleting dari listrik mungkin ya harus dilakukan penyelidikan nanti kayak dari mana asalnya. Video seorang anggota polisi memadamkan mobil yang tengah terbakar di Jalan Tol Jagorawi viral di media sosial. Terima kasih Pak Polisi. Pak polisi, Lagi nyiram kebakaran. lihat itu. Video viral ini memperlihatkan seorang anggota polisi yang belakangan diketahui bernama Aibtu Abdul Hafid seorang diri memadamkan mobil yang terbakar di Tol Jagorawi arah Jakarta. Aibtu Abdul Hafid yang merupakan anggota polisi Brigade Motor tengah melintas di Tol Jagorawi. Saat melihat mobil yang tengah terbakar, Aibtu Abdul langsung menghentikan truk tangki air yang melintas untuk kemudian seorang diri menyemprotkan mobil yang tengah terbakar. Api dapat dipadamkan setelah 10 menit disiram air. Nyiram kebakaran. Lihat itu. Wah, sampai dalam-dalam masuk. Bukan wagon apa ini? Bisa gawat. Diduga berkendara dalam keadaan mengantuk, sebuah minibus ringsek usai menghantam tiang penerangan jalan umum di Jalan Kiai Haji Abdullah Shafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Sebuah minibus ringsek pada bagian depan usai menghantam tiang penerangan jalan umum di Jalan Kiai Haji Abdullah Shafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mengendarai kendaraan dalam kondisi mengantuk hingga menabrak tiang lampu penerangan jalan.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pengemudi hanya mengalami luka cedera pada bagian kaki. Sebuah minibus terbalik dan menabrak pemotor dari arah berlawanan terekam kamera pengawas. Meski sempat lari ke seberang jalan, namun korban yang tertabrak minibus kritis. Kendaraan ini terguling di Jalan Raya Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Jember, Jawa Timur. Kemungkinan besar minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi dimungkinkan rem kendaraan blong, kemudian terbalik dan mengenai pemotor yang melaju dari arah berlawanan. Minibus baru berhenti setelah menabrak tiang listrik. Seorang pemotor sempat berlari menyelamatkan diri ke seberang jalan. Namun sayang, korban tak sadarkan diri dan kritis akibat luka di bagian kepala dan kakinya. Sementara bodi minibus yang membawa 4 penumpang rusak di bagian depan dan samping. Beruntung seluruh penumpang selamat. Kepada warga masyarakat terutama yang ada di sekitar kanan kiri jalan supaya lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati karena angka kecelakaan, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas ini masih tinggi. Diduga karena jalan mulus dan nyaman membuat sopir melaju kendaraannya dengan sangat cepat. Namun sialnya rem kendaraan blong. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani jajaran Polantas Resort Jember. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. 2 pencuri besi penutup drainase saluran air di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku membawa potongan dengan menggunakan motor. Dari rekaman CCTV, 2 remaja melakukan aksi pencurian besi penutup drainase di Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Margahayu, Kota Bekasi. 2 pelaku ini datang dengan menggunakan motor dan mengawasi situasi. Setelah dipastikan aman, salah satu pelaku mencongkel besi drainase dan menaikkan ke atas motor, lalu pergi meninggalkan lokasi. Kasih-Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sudah mendapat informasi tentang rekaman CCTV pencurian besi tutup drainase yang viral di media sosial. Viralisasi di media sosial terkait pencurian besi di sepanjang jalan drainase Kota Bekasi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya viralisasi di media sosial tersebut kita akan ungkap kasus tersebut. Saat ini pihak kepolisian tengah memburu para pelaku pencurian besi penutup drainase dari barang bukti rekaman CCTV. Kini kasusnya dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Razia penyakit masyarakat di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kejar-kejaran dan kericuan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, puluhan pekerja seks komersial terjaring razia penyakit masyarakat. Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat petugas dinas sosial merazia Hotel Melati di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Diduga salah seorang penghuni kamar berusaha kabur untuk menghindari razia. Bahkan salah satu pengunjung nyaris menikam petugas Satpol PP yang melakukan razia. Dalam razia ini belasan pasangan mesum yang terjaring dibawa untuk pendataan serta pemanggilan orang tua karena beberapa di antaranya masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Dari mereka yang ada di dalam kamar itu sudah tahu bahwa ada petugas datang, sehingga ada yang mau sembunyi, ada yang mau lari dari apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Dan salah satu membawa senjata tajam. Itu kok bisa terbuka, itu kan dikunci, Bu. Dari tadi ya kalau ditutup Pak. Sementara di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, razia penyakit masyarakat juga diwarnai adu mulut. Pemilik tak terima warungnya diperiksa petugas sehingga sempat terjadi cekcok. Dalam razia ini petugas berhasil mengamankan belasan pekerja seks komersial. Para PSK yang diamankan dibawa ke markas Satpol PP Kabupaten Bandung Barat untuk dilakukan pendataan dan diberi pembinaan. Pembinaan dilakukan agar para PSK ini bisa mencari pekerjaan yang lebih baik lagi untuk masa depan mereka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Seorang gadis belia berusia 16 tahun asal Kabupaten Aceh Utara diduga menjadi korban human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang dengan memaksanya melayani pria hidung belang. Bahkan korban diperkosa oleh banyak pria hingga hamil. Delapan pria, parubaya, dan seorang muncikari ibu rumah tangga ini berhasil ditangkap Satuan Reserse dan Kriminal Polres Aceh Utara Aceh. Mereka ditangkap karena kasus perdagangan anak. 8 pria ini sebagai pengguna jasa seksual yang ditawarkan NM, usia 61 tahun. Dari 8 pria ini rata-rata berusia di atas 50 tahun. Mereka tercatat sebagai warga Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur. Kasus terungkap karena sang ayah dari korban perdagangan anak di bawah umur ini bekerja di luar kota mengetahui anaknya hamil dari kerabatnya. Mendengar kabar tersebut, sang ayah langsung menemui korban. Betapa terkejutnya saat mendengar pengakuan korban bahwa selama ini diperkosa pelaku MY serta dipaksa melayani pelaku lainnya oleh NR. Tak terima atas kejadian yang menimpa anaknya, ayah korban langsung melapor ke polisi. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa pelaku NR diduga menjual korban kepada pria hidung belang sejak Juni lalu dengan tarif Rp50.000 hingga Rp200.000 sekali kencan. Untuk sampai saat ini masih kami dalamin. Untuk sementara, untuk tersangkanya berjumlah 9 orang. Ada beberapa kriteria atau modus yang bisa kita lihat. Salah satunya tersangka, jadi ada tiga orang lah sebagai memang ya bahasa kita penyedia, yaitu sebagai memang penyedia anak di bawah umur itu, penyedia memang antar jemput, dan memang penyedia tempat. Memang mucikari ini dalam arti kata kita lihat sebagai penyedia memang anak di bawah umur. Polisi masih mendalami kasus ini, sementara penyedia tempat dan tukang antarnya belum ditangkap polisi. Semua tersangka diancam hukuman syariat Islam dengan ancaman hukuman maksimal 200 bulan kurungan penjara atau kurang dari 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ini sudah bergabung bersama kami ada Ibtu Noka Triananto, Kasat Reskrim Polres Aceh Utara. Selamat siang Pak Noka. Selamat siang Mbak. Pak Noka, hingga kini total pelaku yang terlibat kasus ini dan sudah ditangkap berapa orang Pak? Untuk sementara yang kami tahan ada 9 orang. 9 orang termasuk 1 mucikari? 9 orang kategori 1 mucikari, 1 penyedia tempat sekaligus memang turut serta, dan ada 6 laginya sebagai si hidung belangnya Mbak. Baik, 6 pria hidung belang, ada 1 penyedia layanan, begitu penyedia tempat dan 1 mucikari, totalnya 8 orang. Nah, apakah memang korban dan juga mucikari ini sudah saling kenal sebelumnya? Bagaimana kaitannya ini Pak? Untuk dari hasil pemeriksaan terkait dari korban dengan memang inisial NR selaku memang mucikari, ada memang hubungan saudara dari hasil pemeriksaan yang kami dalami. Ada hubungan saudara. Sebagai apa mucikari ini? Mucikari sebagai memang bibi yang memang dititipkan dari orang tua pelapor, selaku pelapor Mbak, atas inisial RL. Baik, ada kaitan atau keluarga begitu. Sejak kapan korban dan mucikari ini saling mengenal Pak? Apakah memang sudah lama, kemudian bahkan transaksi untuk human trafficking ini sudah berlangsung berapa lama? Untuk dari hasil pendalaman Mbak yang kami dapatkan kurang lebih sekitar dari Juni sampai dengan kemarin November. Untuk memang hubungannya awal mulanya memang dari si korban ini dititipkan dari pihak keluarga ke si mucikari. Ada memang beberapa modus yang masih kami dalamin untuk memang modal iming-iming ataupun dengan juga bujuk rayu dengan diberikan uang senilai beberapa untuk sebagai bahasanya uang jajannya untuk si korban. Baik, korban ini diiming-imingi senilai berapa?
jumlahnya untuk melayani pria hidung belang ini? Untuk dari hasil kami dalamin dari proses pemeriksaan sekitar dari 50.000 sampai dengan 75.000, Mbak. 50 hingga 75.000. Baik. Iya, benar. Apakah itu juga dipotong untuk memang jasa mucikari ini, Pak? Untuk dari pemeriksaan masih kami dalami, Mbak. Untuk memang kepastiannya nanti kami akan lakukan press release lagi. Apakah juga dari penyelidikan yang sudah dilakukan, Pak, apakah ada juga dugaan korban lain? Untuk memang proses masih kami dalamin, Mbak. Saat ini baru memang satu yang memang sebagai korban adanya pelaporan. Dalam proses ini juga kami masih mengambil keterangan dari si korban. Kemudian untuk mengembangkan lagi dari memang tersangka-tersangka yang memang sudah kami amankan. Baik, apa hukuman bagi para pelaku ini? Untuk hukuman kami lakukan penerapan pasal dari Kanun Nomor 6 Tahun 2014 di Pasal 50, Junto Pasal 47, Junto Pasal 34, dan Junto Pasal 33 Ayat 3 dari Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Baik, terima kasih banyak. Untuk sanksinya sekitar 200 bulan kurungan penjara. Baik. Terima kasih Ibtu Noka sudah memberikan informasinya di Ayu Siang pada siang hari ini. Terima kasih, Mbak. Ya. Pemirsa, prosesi pengukuhan Sultan Ternate ke-49 di Ternate, Maluku Utara ricuh. Sejumlah keluarga layangkan protes hingga terjadi baku hantam di pendopo Kedaton Kesultanan. Kericuan hingga baku hantam terjadi antar keluarga mendiang Sultan Mudafar Shah dan sejumlah perangkat kesultanan di halaman pendopo Kedaton Kesultanan Ternate, Provinsi Maluku Utara. Keluarga protes atas prosesnya pengukuhan Hidayatullah Mudafar Shah menggantikan mendiang ayahnya sebagai Sultan ke-49 yang dinilai tidak sesuai dengan prosesi adat Kesultanan Ternate. Sehingga prosesi dinilai digelar secara sepihak. Sudah selesai tadi, sudah ada kesepakatan, ini cuma miskomunikasi sehingga ada sedikit gejolak, tapi tidak masalah karena setiap kesultanan pasti ada gejolak awal kalau ada pemilihan, tapi berikut akan juga harmonis dan saling merangkul satu sama lain. Sementara di dalam pendopo Kedaton, prosesnya pengukuhan tetap berlangsung. Pengukuhan disaksikan sejumlah perangkat desa. Hidayatullah Mudafar Shah resmi menjadi Sultan Ternate. Prosesi itu urusan adat. Kita nggak bisa mengklaim bahwa itu sah atau tidak. Itu urusan tradisi. Saya kira normal-normal saja selama tidak ada konflik. Kami yang datang ke sini adalah menjaga jangan sampai ada konflik. Mengantisipasi situasi keamanan di Kedaton, Polres Ternate dibantu Polda Maluku Utara dan TNI menggerakkan sebanyak 339 personil untuk memberikan penjagaan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Usai jeda, seorang pelajar sekolah dasar tewas tenggelam di sungai di Ponorogo, Jawa Timur. Selengkapnya bersama rekan saya, Pram Senjaya.